Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdiri di persimpangan zaman, di mana gema langkah kaki takdir terdengar semakin jelas. Akhir zaman, sebuah konsep yang telah lama membayangi kesadaran manusia, kini terasa bukan lagi sekadar bisikan, melainkan seruan yang menggema dari kedalaman semesta. Tanda-tanda bagaikan serpihan mozaik kosmik telah tampak di mana-mana, menyusun gambaran besar yang tak terelakkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kebijaksanaan ilahi telah bersabda, memperingatkan kita akan datangnya sebuah era perubahan fundamental. Di antara tanda-tanda yang beliau sampaikan tersirat sebuah narasi tentang kehancuran yang tidak datang secara tiba-tiba, melainkan merayap perlahan, menyusup ke dalam sendi-sendi kehidupan kita. Ia adalah proses yang menguji ketahanan iman, kesabaran, dan kewaspadaan kita. Kehancuran ini bukan hanya fisik, tetapi juga spiritual, menggerogoti nilai-nilai yang selama ini menjadi pegangan. Kita diajak untuk merenung, untuk melihat melampaui tabir keseharian yang seringkali menipu. Dalam perjalanan ini, kita akan menyingkap tabir dari beberapa tanda yang telah dinubuatkan. Tanda-tanda yang mungkin telah hadir di tengah-tengah kita, namun seringkali luput dari perhatian. Ini adalah panggilan untuk membuka mata hati, untuk memahami pesan di balik setiap peristiwa, dan untuk mempersiapkan diri menghadapi apa yang telah digariskan. Karena dalam pemahaman akan tanda-tanda inilah, terletak kunci untuk menavigasi arus zaman yang kian bergejolak, menuju keselamatan hakiki. Bayangkan sebuah dunia, di mana bumi yang kita pijak, Ibu Pertiwi yang selama ini memberi tanpa pamrih, mulai menarik kembali kemurahannya. Ketika bumi tak lagi menumbuhkan, bukan karena musim berganti, bukan karena siklus alamiah yang kita kenali. Ini adalah sebuah keengganan yang lebih dalam, sebuah protes sunyi dari alam semesta terhadap perilaku kita. Pohon-pohon yang dulu menjulang gagah, kini layu merana, daun-daunnya berguguran sebelum waktunya, menampakkan ranting-ranting kering yang mencakar langit kelabu, seolah memohon setetes embun yang tak kunjung tiba. Tanah yang subur, yang pernah menjadi permadani hijau bagi kehidupan, kini retak mereka, menampilkan luka-luka menganga yang mencerminkan kekeringan jiwa manusia. Hujan, rahmat dari langit yang dinanti, tak lagi turun membasahi dahaga bumi. Kehidupan, dalam segala bentuknya, mulai sirna perlahan. Satu persatu spesies menyerah pada kondisi yang tak lagi mendukung. Ini adalah tanda, sebuah peringatan keras bahwa bumi menolak untuk memberi. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah sampai kepada kita melintasi lorong waktu, bahwa akan datang suatu masa di mana bumi akan menahan buah-buahannya dan langit akan menahan airnya. Ini bukan sekadar fenomena ekologis biasa, melainkan sebuah manifestasi dari ketidakseimbangan yang lebih besar. Sebuah cerminan dari kerusakan yang telah kita, manusia, timpakan padanya. Kita telah mengambil terlalu banyak, tanpa pernah cukup memberi kembali, dan kini, alam mulai menunjukkan batas kesabarannya. Pikirkan tentang kesuburan yang hilang, bukan hanya dari ladang dan kebun, tetapi juga dari hati dan pikiran. Ketika ide-ide segar tak lagi tumbuh, ketika inovasi untuk kebaikan terhenti, ketika kreativitas meredup, itu juga merupakan bentuk dari bumi yang tidak lagi menumbuhkan. Kehidupan menjadi monoton, tanpa warna, tanpa harapan akan panen yang melimpah, baik secara material maupun spiritual. Kita menjadi penghuni gurun pasir yang kita ciptakan sendiri. Pohon-pohon yang layu adalah simbol dari generasi yang kehilangan akarnya, yang tidak lagi terhubung dengan nilai-nilai luhur dan tradisi kebijaksanaan. Mereka mudah tumbang diterpa angin perubahan zaman, karena tak ada lagi kekuatan internal yang menopang. Tanah yang retak adalah gambaran dari perpecahan umat, dari hubungan sosial yang renggang, di mana setiap individu berdiri sendiri, terisolasi dalam kekeringan emosionalnya masing-masing. Hujan yang tak turun bisa jadi adalah metafora dari ilmu yang tak lagi diamalkan, dari nasihat yang tak lagi didengarkan. Kemudian alam berbicara dengan cara yang lebih mengguncang, lebih langsung terasa. Gempa demi gempa, getaran dahsyat yang merobek ketenangan bumi, datang tanpa tanda yang bisa diprediksi oleh teknologi secanggih apapun. Ia datang tanpa ampun, tidak memilih siapa yang akan menjadi korban, tidak peduli status sosial atau tingkat kesalehan. Ia adalah pengingat akan kerapuhan eksistensi kita, akan kekuatan alam yang jauh melampaui kemampuan kita untuk mengendalikannya. Rumah-rumah, simbol keamanan dan kenyamanan, hancur dalam sekejap mata, menjadi puing-puing yang berserakan.
Bangunan yang dulu berdiri kokoh, kini rata dengan tanah, menelan segala harapan dan kenangan yang tersimpan di dalamnya. Nyawa-nyawa melayang, terenggut begitu saja dari dekapan orang-orang terkasih, meninggalkan duka yang mendalam dan pertanyaan yang tak terjawab. Inilah tanda sebuah pesan yang disampaikan bumi dengan caranya sendiri. Bumi seolah berbicara, berteriak, mengungkapkan kegelisahannya. Mungkin ia lelah menanggung beban dosa-dosa manusia. Mungkin ia bergetar karena ketidakadilan yang merajalela di atas permukaannya. Setiap guncangan adalah seruan, setiap retakan adalah luka yang menganga. Dan waktu terasa kian mendekat, berdetak semakin cepat menuju sebuah kulminasi yang telah ditetapkan. Apakah kita mendengar bisikan dan teriakan bumi ini? Peningkatan frekuensi dan intensitas gempa bumi, sebagaimana dilaporkan oleh para ilmuwan, sejalan dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah berabad-abad yang lalu. Ini bukan lagi sekadar kebetulan statistik, melainkan sebuah pola yang mengkhawatirkan, sebuah tren yang menuntut perhatian kita. Kita mungkin sibuk membangun gedung-gedung pencakar langit, tetapi kita lupa bahwa fondasi bumi di bawah kita bisa bergetar kapan saja. Ada tanda-tanda yang tidak menggelegar seperti gempa, namun tak kalah merisaukan karena ia menyangkut tatanan nilai dan kepatuhan. Ketika perhiasan, yang seharusnya menjadi domain keindahan feminin, menjadi kebanggaan bagi kaum Adam. Laki-laki memakai emas tanpa rasa takut, tanpa rasa malu, bahkan dengan penuh kesombongan. Kalung emas melingkar di leher, gelang emas menghiasi pergelangan tangan, cincin emas berkilauan di jari jemari mereka. Sebuah pemandangan yang mungkin dianggap sepele oleh sebagian orang, dianggap sebagai tren mode atau ekspresi diri. Namun, dalam kacamata syariat, ini adalah sebuah pelanggaran yang nyata. Hal yang dilarang dengan tegas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kini menjadi kebiasaan yang dibanggakan, dipamerkan di ruang publik maupun di media sosial. Batas-batas antara yang halal dan haram menjadi kabur, tergerus oleh arus permisivitas zaman. Dan ketika larangan Allah dan Rasul-Nya diabaikan secara terang-terangan, ketika yang haram dianggap biasa, maka hati mulai buta akan peringatan. Sensitivitas terhadap dosa menipis, digantikan oleh sikap acuh tak acuh atau bahkan pembelaan terhadap kemungkaran. Ini adalah gejala dari penyakit spiritual yang lebih dalam, di mana hawa nafsu telah mengalahkan akal sehat dan tuntunan wahyu. Emas, dalam konteks ini, bukan hanya sekadar logam mulia. Ia menjadi simbol dari penyerupaan terhadap kaum wanita. Sebuah tindakan yang merendahkan martabat kelaki-lakian, yang seharusnya identik dengan ketegasan, kekuatan, dan kesederhanaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa emas dan sutra dihalalkan bagi wanita dari umatku, dan diharamkan bagi laki-lakinya. Sebuah garis pemisah yang jelas, kini coba dilanggar dan diabaikan. Ketika laki-laki mulai gandrung dengan perhiasan yang diperuntukkan bagi wanita, ini juga bisa mencerminkan pergeseran nilai dalam masyarakat, di mana penampilan luar lebih diutamakan daripada substansi karakter, di mana kemewahan material lebih dihargai daripada kekayaan spiritual. Ada pergeseran lain yang tak kalah halus, namun dampaknya begitu terasa dalam tatanan sosial kita. Salam. Ucapan doa dan keselamatan yang agung kini menjadi selektif. Ia tidak lagi ditebarkan secara merata sebagai perekat ukhuwah, melainkan hanya kepada yang dikenal, kepada teman, kerabat, atau orang-orang yang dianggap selevel. Senyum yang dulu mengiringi salam kini digantikan oleh tatapan dingin atau bahkan pengabaian. Padahal salam adalah syiar Islam, salah satu ciri khas umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah kunci pembuka pintu surga, sebagaimana disebutkan dalam hadits. Ia adalah benih kasih sayang yang ditabur di antara sesama muslim. Tebarkanlah salam, demikian perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, perintah agung ini kini seringkali terlupakan atau sengaja diabaikan demi alasan-alasan duniawi yang remeh. Tapi kini, salam terasa asing dan terasingkan. Di tengah keramaian, kita lebih memilih untuk menundukkan pandangan atau sibuk dengan gawai kita daripada mengucapkan salam kepada saudara seiman yang berpapasan. Di ruang-ruang publik, di kantor, bahkan terkadang di masjid sekalipun, salam menjadi barang langka. Pertanda bahwa ukhuwah Islamiyah, ikatan persaudaraan yang seharusnya kokoh bagaikan bangunan, mulai sirna, retak, dan rapuh. Fenomena ini mencerminkan individualisme yang semakin menguat. Kepedulian terhadap sesama terkikis, digantikan oleh sikap egois dan tidak mau tahu.
Kita membangun tembok-tembok pemisah di antara kita, berdasarkan suku, golongan, status sosial, atau bahkan pilihan politik. Salam yang seharusnya menjadi jembatan penghubung, kini tak lagi mampu merobohkan tembok-tembok tersebut. Ketika salam hanya diberikan kepada yang dikenal, ini menunjukkan adanya kesombongan tersembunyi di dalam hati. Merasa diri lebih baik, lebih tinggi, sehingga enggan untuk memulai salam kepada orang yang dianggap tidak selevel. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya, dan beliau tidak pernah segan untuk memulai salam kepada siapapun, bahkan kepada anak-anak kecil. Sirnanya budaya menebarkan salam juga berdampak pada lunturnya rasa aman dan saling percaya dalam masyarakat. Salam adalah pernyataan damai, sebuah jaminan bahwa engkau aman dariku. Ketika salam hilang, maka yang muncul adalah kecurigaan, ketidakpedulian, dan potensi konflik. Masyarakat menjadi terkotak-kotak, mudah diadu domba, karena tidak ada lagi perekat spiritual yang menyatukan hati mereka. Dan mungkin, inilah salah satu tanda yang paling menggelisahkan, yang paling mengancam fondasi kebenaran itu sendiri. Ketika kebenaran dibungkam, disembunyikan, atau bahkan diputarbalikkan. Sementara itu, kebohongan dihias sedemikian rupa, disajikan dengan kemasan yang menarik, sehingga tampak meyakinkan dan akhirnya dipercaya oleh banyak orang. Sebuah dunia di mana persepsi mengalahkan realitas, di mana ilusi lebih dihargai daripada fakta. Si jujur, orang yang berpegang teguh pada kebenaran, yang menyampaikan apa adanya, justru dicemooh, dianggap aneh, kolot, atau tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Kata-katanya diabaikan, kesaksiannya diragukan, bahkan ia bisa dikucilkan atau dizalimi karena kejujurannya. Sebaliknya, si pembohong, yang pandai merangkai kata-kata dusta, yang mahir memanipulasi informasi, justru diagungkan, diberi panggung, dan diikuti oleh banyak pengagum. Inilah dunia, yang perlahan tapi pasti, kehilangan cahaya kebenaran. Kabut kebohongan menyelimuti segala aspek kehidupan, mulai dari percakapan sehari-hari, hingga panggung politik dan media massa. Informasi yang salah atau menyesatkan menyebar dengan cepat bagaikan virus yang menginfeksi pikiran dan merusak akal sehat. Orang-orang menjadi bingung, tidak lagi bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ini adalah tanda besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kita tentang zaman di mana orang yang amanah dianggap khianat, dan orang yang khianat dianggap amanah. Orang yang benar dianggap berdusta, dan orang yang berdusta dianggap benar. Ruwaiti bid'ah, orang-orang bodoh yang berbicara tentang urusan publik akan didengarkan dan diikuti. Sebuah gambaran yang mengerikan tentang terbaliknya nilai-nilai. Ketika pembohong dipercaya, maka keputusan-keputusan penting akan diambil berdasarkan informasi yang salah. Kebijakan publik akan merugikan rakyat, keadilan akan sulit ditegakkan, dan kerusakan akan merajalela di muka bumi. Kepercayaan, yang merupakan fondasi dari setiap interaksi sosial yang sehat, akan hancur lebur. Tidak ada lagi yang bisa dipegang kata-katanya. Tidak ada lagi yang bisa diandalkan integritasnya. Si jujur yang dicemooh adalah tragedi bagi peradaban. Karena merekalah penjaga moralitas, pelita yang menerangi kegelapan. Ketika suara mereka dibungkam, maka masyarakat akan kehilangan arah, tersesat dalam labirin kebingungan dan kesesatan. Sahabatku, semua ini bukan dongeng pengantar tidur. Bukan pula ramalan kosong tanpa dasar. Inilah tanda-tanda yang telah disampaikan dengan begitu jelas oleh lisan mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisikan peringatan yang melintasi 14 abad lebih untuk sampai kepada kita hari ini. Apakah kita masih bisa berdiam diri, terbuai dalam kelalaian, seolah tak ada yang terjadi? Saat bumi berteriak melalui bencana, saat nilai-nilai luhur terkikis perlahan dan manusia semakin jauh dari tuntunan ilahi, mari kita perbaiki diri, sebelum semuanya benar-benar terlambat, sebelum pintu taubat tertutup rapat. Ini adalah panggilan untuk kembali, untuk merenungi setiap langkah dan perbuatan kita. Saat bumi berteriak dengan gempa dan kekeringan, dan manusia lalai dalam kesibukan duniawinya, kita harus memilih untuk sadar. Mari kita perbaiki diri, hubungan kita dengan Sang Pencipta, hubungan kita dengan sesama, dan hubungan kita dengan alam semesta ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa melindungi kita semua dari fitnah akhir zaman yang menyesatkan. Semoga Dia menjadikan kita insan-insan yang siap menyambut akhir zaman dengan iman yang kokoh dan amal yang saleh. Dan semoga kita semua dikumpulkan bersama orang-orang yang syalih, para nabi,
para syuhada di surganya yang penuh kenikmatan kelak. Subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar dan saling mengingatkan menuju jalan kebenaran sebelum kiamat datang.